tuh emang sangat Eropa banget. Hai. Bukan begitu, kalau begini nggak masuk ya suaranya. Ini dia ngomongnya ke sini. Halo. 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 Ha. 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 Nah, Oh, ini cek. ini Mirjani Jausal ya? Apa? Anaknya Mirjani Jausal. Siapa sih Siri? Itu Arinanda Jausal ini pasti anaknya Mirjani Jausal yang anggota DPR Kolombia. DPR Kolombia. Oke, ini udah kita balik lagi di channelnya Lamayu. Halo guys. Sabar, masker. Oke, Bos Irwan. Wah, gitu ya. Kayaknya ada yang baru nih, sertifikat Seminar Nasional Ibu-ibu PKKMMI 2017. Oke. Cek. Yo. Oke guys, balik lagi di channelnya Lamayu. Nggak usah pakai pembukaan lah, nggak seru. Hari ini gua mau bahas random aja. Gua nggak pengen bahas tentang yang dalam-dalam karena gua kedatangan tamu kocak hari ini guys. Dibilang. Gitu guys, emang. Kasih. Jadi Kak Irwan ini temen gua dari SMA ya, dari SMA terus kita menjalin hubungan. Sampai sekarang ya kita Sekarang menjalin masih hubungan hubungan. ya. Dia nggak ninggalin aku guys. Dideketin. Kamu ini. Udah deket nih mas. Irwan Julius Saputra. Ya. Sosok yang agak tolol. Lo bisa gak deh? Kan nama lo Irwan Julius Saputra. Ada tambahan lagi belakang. Apa? Pratama. Panjang amat. Panjang nama kita emang panjang. Irwan Julius Saputra Pratama Pradika Sandiaga Una. Prasetya sama Prasojo. Enggak. Kenapa orang tua Irwan memberikan nama Irwan Julius? Nah, ketika mendengar nama Julius itu pasti identik dengan non muslim kan. Anda muslim enggak sih? Muslim, alhamdulillah dari lahir walaupun Islamnya taat ya, alhamdulillah. Taat. Nah, walaupun masih butuh bimbingan, tapi kan alhamdulillah. Kenapa dikasih nama Julius? Mungkin karena lahir bulan Juli nih ya. Bentar lagi nih ulang tahun guys. Irwan Julius. Mungkin orang-orang di kampung dulu nggak tahu kalau nama Julius itu identik dengan orang-orang non Muslim jadi gitu. Enggak, sebenarnya lu tahu nggak sih filosofi Julius itu apa? Filosofi Kenapa? kopi tahu kita. Awal dulu namanya ya. Ya, lu namanya kenapa? Kalau nanya orang tua sih ya. Mm-mm. Nama panjang itu tuh kayak sokongan dari saudara-saudara katanya mah. Sokongan. Iya, sokongan nama. Aja. Ada yang ngasih namanya Joni, namanya dulu Anton gitu. Akhirnya yang diambil Irwan. Irwan ini sokongan dari siapa? I-nya itu dari Insinyur Soekarno. R-nya dari Raheem Sterling. Udah sih kayak gitu situ aja. Irwan. Dan gua kenal lu Julius. Irwan itu nggak tahu ya ini namanya apa. Julius tuh mungkin lahir di bulan Juli. Saputra itu anak ya, anak putra. Saputra anak tuh. Saputra kan putra, anak laki-laki. Saputra itu diambil dari sapu tangan Bapak Putra. Nah, berarti namanya Irwan, sapu tangannya Bapak Putra, lahir bulan Juli, anak pertama. Gitu, guys. Aduh, beban. Enggak, kalau ngomongin Julius ya. Julius itu adalah raja dari kekaisaran ya. Kekaisaran Romawi apa Jepang ya. Jepang lah Julius. Kolombia apa ya? Zimbabwe. Ini gak ada yang dibahas. Julius itu kayaknya Romawi. Romawi tah. Mm-mm. Berarti bokap lu fans sama orang Romawi, makanya dikasih nama lu Julius. Kalau Pak Bainal lah, bapak saya Pak Bainal. Emang dia suka konspirasi. Dia pengen tahu ini konspirasi tentang Soekarno masih hidup, dia suka kayak gitu. Oh. Tentang apa itu Adolf Hitler meninggal di Indonesia, dia juga suka. Bukan di Indonesia, ge koplo.
Kan konspirasi. Sampai ada yang buat bukunya itu. Buku apa? Buku tentang Adolf Hitler meninggal di Indonesia. Lu udah pernah baca? Cuma baca sekilas di tweet-tweet orang aja sih. Lu ini ya, yang gue tahu lu ini adalah orangnya yang sangat unik gitu. Lu sekolah di mana sih dulu? Dari SMA. Dari SD dong pastinya. Kalau SD sih deket rumah dulu kan. SD Sawitan kalau pengeluaran sana. SD Kalau Natar. Natar ya. SD Natar jadi nyebutnya SD Sawitan. Sawitan. Karena kalau masuk ke sekolah itu harus lewatin sawit dulu, baru ketemu sekolah. Baru ketemu sekolah. Dan itu lu jakil pasti. Apa gimana? Dulu sih udah naik inline skate Inline sih. skate ya. Kayak emang diajarin gitu. Pas kecil juga udah itu lesin biola. Orang tua emang gitu sih. Orang tua emang sangat Eropa banget. Aduh, ingetan gitu. Enggak. Tampang Julius itu adalah seorang yang tajir. Ya kan? Iya. Tajir terus Kelihatan ya. Kalau faktanya? Kalau faktanya sih masih minta sih ya. Minta ke rekening. Minta ke Allah. Rekening. Ada rekening kebuka kita ambil. Kata gitu. Tapi kita nggak minta orang tua itu. Enggak, lu ceritain ya. Apa pengalaman pahit lu ya? Lu kan sekarang di dunia perkontenan ya. Digital marketing is everything ya. Ya, benar. Lu kuliahnya di mana? Kuliah nggak bisa disebutin sih tempat kuliahnya. Karena nggak di-endorse dong. Nggak di-endorse. Okay. Emang kuliahnya tuh intinya lulus saja udah. Intinya lulus ya. Tapi ijazah belum dapet. Jadi kita daftar ini masih SMA itu belum punya ijazah. Kamu ini kuliah di bagian apa sih? Bagian gudang kalau nggak salah. Gudang. Aduh. Oke. Pertanyaannya serius kayak Mas, kita udah jawabnya udah serius ini. Pertanyaannya melenceng-melenceng ini. Jadi kan kayak Coki Sitohang. Kok Coki Sitohang? Coki siapa? Coki Pardodo. Pardaidai. Coki Pardede dapat tandem namanya Coki Muslim. Muslimah sejati. Oh, jadi ingin mengibaratkan Ilham dengan Julius gitu ya. Nah, jadi kamu harus sebisa mungkin kamu harus tolol. Dihina-hina kita. Kok keringetan? Enggak, coba cerita serius ya. Ceritain dong lu kan gua pernah denger cerita dari lu deh. Ketika lu belajar SD deh ya. Lu belajar SD deh. Iya, dulu. Terus lu diajarin sama bokap lu kan? Iya. Dan bokap lu bilang apa? Pala bapak kamu. Pala bapak kamu kata dia. Nah, lu kena mental gak sih? Bisa ceritain gak kayak mana ceritanya lu bisa dibilangin begitu? Dulu kalau nggak salah kelas 4 sih ya. Kalau nggak salah kelas 4 dipaksa dia suruh belajar sama dia. Ya, gua ngerasain tuh. Ngerasain kan. Terus kan kita kan itu kan ada buku cetak kita kerjain kan. Enggak, itu perasaan lu takut gak? Takut sampai sekarang aja takut sama dia. Nggak tahu ya, mungkin mental sih kena dari kecil. Gara-gara dia galak. Padahal bapak kita dia, kepala bapak kamu kata dia. Bapak kita dia padahal. Gua gak habis pikir ya ketika dia bilang gini, pala bapak kamu. Dia inget gak itu pala dia? Ingat sih dia, tapi mungkin lagi emosi. Terus lo ngeliatnya gimana? Kita ngerasa ya gitu aja, jadi pengen cepet-cepet selesai aja belajar sama dia. Gue sih ngerasain juga ya waktu gua Yes. belajar ada PR nih dari sekolahan. Dibawa pulang. Dan yang gue takutin itu ketika gue minta belajar gitu. Kak ajarin dong gitu. Pak ajarin dong. Yang di benak gue tuh gila ini pasti kalau salah gue tempeleng. Yang ditakutkan anak kecil tuh disalah-salahin. Jadi kita mau inisiatif itu udah ke gap. Udah takut duluan udah sama takut duluan. Di benak kita disalahin gitu. Makanya sampai gede ya. Kalau masalah apa-apa enggak pernah ngomong sama orang tua terutama ayah gitu ya. Emang udah gitu aja lah karena udah takut
disalah-salahin. Akhirnya jadi apa ya? Jadi bukan habit sih ya. Bukan jadi kena di mana ya? Kena di pola pikir Iya, jadinya. bisa anak kecil gampang banget gitu. Mm-mm. Dibilang dibentak aja gitu ya. Heeh. Dia langsung pikir, waduh galak nih, Iya. nggak bisa lagi minta Iya. diajarin. Takutnya kita mau itu ada salah-salah, takut disalahin. Kok kita serius gini sih? Nggak tahu, kita bahasanya kan nggak ada ini, ngalir aja. Oke. Lo ini anak keberapa lo? Gua anak keberapa dari Nabi Adam ya? Nggak ngitung sih kalau dari Nabi Adam sih, nggak ngitung. Nggak gitu. Kalau anak dari dari Pak Benal, Pak Kalau dari Benal. Papena anak pertama sih. Berapa keluarga? 100. Adiknya ada 3. Ada 3. Ada 2. 2. Itu kena mental juga nggak dia orang? Kalau dia orang nggak pernah sih, kalau dia orang sekarang mah ya. Mungkin didikan orang tua kita itu ya begitu ya, Iya. apalagi sama anak yang pertama gitu ya. Sama anak yang pertama dia pengen anak yang pertama itu yang merasakan keganasannya. Iya. Adik nomor 2 cewek, mungkin dia agak lunak agak ya. lunak dia. Kalau dia dimintain apa aja dikasih, kalau kita dituduh-tuduh. Oh iya. Lalu jadi pas kita minta apa-apa, Ya takutnya apa gitu. Misalkan ya, pas dulu tuh apa SMP ya, nah, kalau misalnya minta nggak sekolah itu pasti dicecor. Ada PR ya, ada apa ya, ada yang nganuin, ada yang berantem apa-apa ya. Giliran adik kita yang masih SMP dulu ya, dia nggak sekolah cuman karena apa ya, kesiangan dikit nggak sekolah nggak apa-apa. Itu perbedaannya sih itu sih. Tapi lu pernah berpikir nggak sih, apa gue ini anak angkat? Kan anak kecil tuh ya, anak kecil tuh gampang banget memutuskan Pikiran kayak gitu, berpikiran ya. Mm-mm. Terus dia bilang gini, gila kok galak banget, apa gue ini anak angkatnya gitu. Lu pernah berpikiran gitu nggak? Pernah sih dulu tuh ngerasa gua anak angkat tuh ketika gua tidur depan TV. Tiba-tiba gua udah di kamar pas tidur itu. Iya, Pasti itu gua diangkat. ya kan. Memang Pasti koplak. ayah gua diangkat. Pasti diangkat kan, woy. Itu gua berasa anak angkat. Oke. Apalagi? Lu sekarang umur berapa? Sekarang sih bulan Juli ini 24 sih. 24. Lumayan udah tua sekarang. Belum ada wadon. Jadi memang lu ini pengen nyari sesosok wadon yang bisa nemenin lu. Bukan Ya. sekedar melawan Pak Benal. Ya kalau wadon mah ya sedapatnya aja. Ya. Kita nggak mengejar, nggak. Takutnya kita kalau mengejar tuh terlalu tinggi di ekspektasi, kitanya ini. Iya. Oke. Cita-cita lu nih ya. Kalau ngomongin cita-cita nih, pasti kan anak kecil tuh banyak banget nih cita-citanya. Lu dulu berpikiran jadi apa? Pikiran jadi polisi sih kalau pas kecil. Terus pas SMP tuh udah pakai kacamata kan. Jadi udah kayak berarti dari kecil lu nggak pakai kacamata? Dari SMA, dari SD nggak pakai kacamata? SMP kelas 1 nggak pakai kacamata. Terus kok bisa kena? Itu guru gua pas kelas 1 ngerasa kok Irwan nih di kelas matanya kayak apa sih? Kayak gini-gini gitu kalau ngeliat papan tulis, kata dia. Jadi dia pas bagi lapor naik kelas 2 dia ngomong ke Pak Benal. Kayaknya anak bapak ini minus, kata dia. Itu via telepon apa Enggak, SMS? ngomong langsung pas bagi lapor. Face to face berarti. Nggak pakai Facebook. Pakai Facial Wash. Oke. Terus lanjutin. Terus akhirnya ya abis bagi lapor itu langsung beli kacamata. Nggak dituduh dulu itu? Nggak dituduh dulu, langsung diajakin, mungkin dah lulu. Kamu gatel mata kamu gitu? Enggak, kata dia, enggak. Mata kamu buta, kata dia. Enggak juga. Enggak gitu. Aduh. Keringetan aku. Jadi langsung dibeliin. Nah, mulai dari situ berarti pakai kacamata. Akhirnya hilang perpikiran jadi polisi. Udah. Terus ya sampai sekarang kosong aja, nggak ada mimpi. Orang tua kan pengennya gitu ya, orang-orang tua di timur gini kan pengennya anaknya jadi PNS kan. Benar. Makanya lagi bukaan PNS nih, suruh daftar. Tapi ini kitanya kayak nggak mau daftar gini. Sudah terlalu nyaman, Bung.
Mm-mm. Bung Irwan ini sudah terlalu nyaman saya lihat-lihat. Iya, terlalu Sudah terlalu nyaman Bung Irwan menjadi konten creator seperti ini. Amin. Semoga ada jalan lah. Ada jalan. Bisa menghidupi. Apa sih pesan-pesan Bung Irwan? Bung Irwan ini saya lihat kayak pengamat sepak bola. Muka-mukanya kayak bulat tolol. Kok ke sepak bola? Kita mau ngomongin sepak bola. Ya saya lihat Bung Irwan ini adalah orang-orang yang unik ya, yang mengerti di semua bidang gitu. Ya, Ketika saya bilang ditempa sih karena itu. Ketika saya bilang dunia perkontenan Bung Irwan langsung wah, saya bisa itu. Di perkontenan saya cukup ahli, saya sudah S1 perkontenan. Oh, S1 perkontenan. Terus itu kita di lighting S1 juga ngambil apa tuh? S1 lighting di Unila. S1 lighting. Iya, di Unila. Tahun berapa, Bung? 2019 baru lulus. Oke, jadi Bung Irwan ini memang khusus di perlightingan gitu ya. Jadi memang nyetel atau megang-megang gitu. Saya tanpa pegang sih langsung bisa hidup tanpa sendiri. pegang? Iya. Astagfirullah. Karena saya ada jin. Kok ngomongin ngalur ngidul ini ya guys. Oke. Bung. Lalu kan udah 7 tahun nih Bung berteman sama Bung Ilham. Apa sih yang lu rasain, Bung? 8. 2012. 12, 13, 14, 15. 9 tahun malah. Oh iya. 9 tahun. Rasa ya, Bung ya. Menurut filosofi, Bung, yang gua baca ya, Bung. Ya. Orang yang udah berteman 7 tahun itu pasti bakal ke 8 tahun. Pasti tahun depannya 9 tahun, ya kan? Tahun ini kayak 9 tahun. Tahun sini 9 tahun. Tahun depan 10 berarti itu. Itu filosofi yang gue baca, Bung. Jadi orang sahabat itu yang udah berteman lebih dari 7 tahun. Ya. Itu dia udah berhasil ngelewatin 6 tahunnya. Bagus ini. Itu siapa penelitian dari universitas mana itu? Apa ya? Nama ini ya, nama apa penemunya itu? Pape Israel. Nah, ya. Oh, Pape Israel yang mengemukakan pendapat itu. Iya, karena dia bilang gini, ketika sahabat sudah lebih dari itu waktu dia di kebun tebu katanya. Iya. Di kebun tebu, dia punya inspirasi kebun tebu ya. Inspirasinya di kebun tebu. Memang inspirasi itu datang dari mana aja, Bung? Dari WC. Banyak orang yang datang dari WC kan. Banyak orang lagi di WC banyak dapat inspirasi. Iya. Nah, ini kalau si Bung Randy Pape Israel ini, dia itu dapatnya di kebun tebu. Terus dia menyadari nih, dia punya temen yang udah lebih dari 7 tahun. Dia bilang gitu ke temennya. Namanya Midun. Oh, tendangan si Midun. Nah, dia ngobrol begini. Dun, kita ini udah lumayan lama berteman gitu. Udah sekitaran 7 sampai 8 tahun. Nah, di titik ketika kita menyentuh 7 tahun, artinya kita udah bisa melewati 6 tahun kita. Susah, filosofi banget tuh, guys. Filosofi. Orang nggak ada yang tahu tuh dari 6 pasti ke 7 itu orang pasti nggak ada yang tahu. Habis 7 ke 8. Makanya lu punya pesan-pesan gak sih untuk sahabat-sahabat lu yang udah berhasil ngelewatin waktu 7 tahun? Karena gue kehilangan sahabat. Jujur aja gue kehilangan sahabat. Siapa itu? Gue gak mau sebut orangnya karena gue gak di endorse juga sama orangnya. Tapi gue kehilangan beliau. Wah, itu gue dari kecil sampai besar. Terus pokoknya susah dijelasin lah. Makanya gue harus jaga sahabat-sahabat gue yang udah dekat. Karena kita gak tahu nih ya. Ini quote nih yang gue ambil nih, quote ya. Garis bawah nih. Garis bawah. Jadi garis bawahi. Kita itu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Ya. Tanpa orang penting. Ya, orang pentingnya yang di belakang kita. Nah, sahabat itu adalah orang penting dalam hidup gua. Keluarga juga termasuk ya. Termasuk. Enggak, ini kita ngomongin konteks di mana sahabat dulu. Persahabatan itu. Belum. Iya. Kalau ngomongin keluarga ya pastilah keluarga penting kan. Tapi gua di sini ngomongin konteks tentang sahabat. Sahabat itu adalah orang yang terpenting yang dimana ketika lo, karena kalau pacaran ya belum tentu bisa jadi sahabat. Iya, benar. Iya. Kalau sahabat itu otomatis bisa bisa lo ajak suka, bisa lo ajak duka kan. Bener. Ketika lo jatuh, ya sahabat itu yang menolong. Pertama. Iya, pertama kali.
Dan gue pernah cuy megang tai dia. Dia lagi mencret ceritanya. Ini lagi wah, mencret. iya di masjid. Pas Gua kelas berapa nih? gue Tahun temenan berapa? sama dia dari ini ya, dari apa? Dari kecil lah, bisa dibilang dari Iya, orok iya, gitu iya, ya. Gue iya. kenal sama dia. Terus gue udah dianggap kayak saudara dia gitu Iya, kan. iya. Mm-mm. Jadi kita orang ini ngalir aja berteman kayak Iya, bocah-bocah yang nggak ada pikiran gitu. iya. Udahlah mengalir aja gitu. Adalah satu kejadian dia mencret. Kita lagi sholat nih ya. Ini wah ini gue Sholat inget banget. lagi Lagi mencret. sholat di traweh pas itu. Hmm. Dia kebelet berak. Jauh rumahnya dari masjid. Tapi masjid itu nggak ada WC. Ada, dia itu udah kebelet banget. Akhirnya Oh, boker tuh di celananya. Dan dia mau apa bawa celana itu kan ada tai tuh. iya. Dan gua nggak mikir panjang. Gua tutupin pakai tangan. Gua ambil celananya, dia lepasin, dia masuk kamar, dia masuk WC masjid. Gua ambil, gua bawa pulang. Dia pulang nggak pakai celana? Dia enggak, gua ambil celananya di rumah. Oh. Gua kasihin. Dia nungguin di WC Dia berarti. nungguin di WC karena Waduh. menurut gua sahabat itu adalah bagian terpenting lah di saat gua lagi memang apa ya, memang down gitu ya. Iya. Ya orang yang mengerti gua adalah sahabat. Iya. Ketika kita ngomongin konteksnya sahabat ya, Iya, iya, bukan iya, keluarga. iya. Makanya ketika gua punya temen yang menurut gua anggap sebagai adik gua anggap sebagai kakak gua. Lu jangan pernah apa ya, jangan pernah lu Tinggalkan. apa ya, lu tinggalkan dengan gara-gara cuman hal sepele lah. Iya, iya, masalah sepele lah Iya. intinya. Lu dalam hidup lu nih punya gak sih sahabat lu? Kalau kita kan emang orangnya Mengalir seperti mengalir aja kan. Ya udah pada hilang sih ya kalau sahabat-sahabat mah ya. sebutnya meninggal. Enggak, kita ngomongnya pada sibuk masing-masing. Kata halusnya aja. Tapi lu pernah kangen gak sih sama sahabat lu? Ya kangen sih, apalagi kan sahabat-sahabat SD dulu kan, sekarang udah pada di alam barzah. Enggak, udah pada di alamnya masing-masing. Enggak, sahabat itu kalau ngomongin sahabat ya konteksnya itu adalah mereka cuma satu. Kok satu? Satu. Sahabat itu. Sahabat yang benar-benar mengerti kita itu adalah satu. Satu orang. Misalnya ada sekumpulan, Itu namanya sekelompok, kelompok, bukan sahabat. sekelompok sahabat. Bukan. Sahabat yang benar-benar bakal ngerti lo adalah cuma satu orang. Yang bakal ngerti lo di mana lo membutuhkan sesuatu dan Iya. lo nggak bisa ngapain sendirian. Cuma satu orang yang bakal benar-benar ngerti lo ya. Karena nggak semua orang bisa mengerti kita dan kita mengerti dia. Tapi orang-orang yang benar-benar deket sama kita, yang care sama kita, itu cuma satu. Yang gue rasain itu cuma satu. Ya. Mungkin kebiasaan kata-kata kita. Gila kalau ngomongin sahabat itu memang kadang membuat kita terenyuh, ya, membuat kita gua ngerasain itu ya. Gua kangen sama sahabat gua yang sekarang. Mungkin kalau nanti sahabat gua dengar podcast kita, gua mau nitipin salam aja. Gua cuman kangen aja sama lo. Gua pernah bertengkar sama lo ya, wajar lah itu ya. Wajar, itu adalah bumbu-bumbu persahabatan. Bumbu-bumbu persahabatan. Nah, kita udah sama-sama dewasa. Gua nggak tahu lagi gimana cara kita memulai karena ini udah nggak seasik zaman dulu, boy. Iya. Sudah agak beda gitu rasanya. Udah agak beda. Makanya lu ketika lu masih punya sahabat, lu jagalah. Iya. Lu jaga baik-baik. Jangan sampai karena hal sepele persahabatan yang bertahun-tahun tuh hilang. Gua rasain karena apa ya, gua pas itu ya. Mungkin karena gua nggak pernah main lagi. Akhirnya gapnya udah mulai muncul tuh. Oh iya, biasanya perginya bersama terus. Iya, perginya bersama terus. Nah, ini gua udah jarang main karena gua kerja pas itu kan. Dia juga kerja. Akhirnya gapnya udah mulai muncul nih. Di saat gap itu muncul, gue nyaman dengan posisi gue yang kayaknya gue capek loh, udah mulai dewasa nih gitu mau kan. main-main itu. Udah mau main-main lagi, udah capek nih. Tapi gue nggak ngomong sama sahabat gue. Jadi dia ngerasanya gue ngejauhin dia. Ya, akhirnya itu. Gap itu makin besar ya sampai makin jauh, sangat jauh sekarang. Makanya sampai sekarang gitu. Makanya gue ketika gue punya apa ya, ketika lo nonton nanti nih ya bro, gue mau nyampein aja nih. Gue kangen sama lo. Dengerin. Kita udah lama nggak main bareng gitu ya. Gue kangen lo ngeludahin gue ngeludahin lo. Saling meludah guys.
Lo best friend gue lah. Iya. Di mana gue di saat itu gue lagi nggak ada duit, lo yang bantuin gue. Oke, dikit aja nanti.